Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 mata kuliah menulis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu evaluasi dalam menulis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Nabila Sadiah, kemudian ada Calvin Daniswara Bahtiar, dan Wisalma Malika Syarifuddin. Evaluasi menulis. Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut John M. Eccles dan Hasan Saldi 1983. Menurut Rojekers Art mendefinisikan evaluasi sebagai step usaha atau proses dalam menentukan nilai. Secara khusus, evaluasi atau penilaian juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Dengan demikian, evaluasi menulis merupakan suatu evaluasi yang mengukur keterampilan siswa dalam mengungkapkan gagasan, menentukan teknik penyajiannya, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam sebuah bahasa tulisan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Risalma. Tujuan evaluasi dalam menulis. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang atau topik tertentu. Yang keempat, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang terakhir, untuk menentukan kelayakan siswa, misalnya naik kelas atau lulus. Ya, lanjut ada fungsi evaluasi dalam menulis. Yang pertama ada fungsi normatif. Fungsi normatif yaitu berfungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran. Fungsi diagnostik yaitu untuk mengetahui faktor kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Fungsi sumatif yaitu berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Prinsip-prinsip evaluasi menulis. Yang pertama, dasar pemikirannya, guru menilai apa yang seharusnya dinilai, bukan mengukur pengetahuan siswa. Yang kedua, proses penilaian berlangsung terus-menerus. Data nilai diambil dari berbagai sumber dan berbagai cara, tidak hanya hasil tes. Yang terakhir ada penilaian menekankan pada proses dan hasil. Selanjutnya ada unsur-unsur evaluasi menulis. Yang pertama, isu karangan. Isu karangan merupakan gagasan atau ide pengarang yang dituangkan dalam keseluruhan karangan. Yang kedua, bentuk karangan. Bentuk karangan dapat berupa surat, laporan, iklan, pengumuman, petunjuk, dan lain-lain. Yang ketiga, ada gramatika. Gramatika termasuk ke dalam perangkat kebahasaan yang harus sesuai dengan kaidah yang berlaku, serta memenuhi syarat sebagai bahasa tulis. Yang keempat, ada ejaan. Ejaan merupakan perangkat sistem yang mengatur mekanisme pemindahan bahasa lisan ke dalam bahasa tulis. Yang kelima, kerapian tulisan. Hal ini penting karena siswa sering menulis dengan keadaan kurang bersih, sering dihapus atau kertas tidak bersih. Teknik evaluasi menulis. Yang pertama, menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan, diperlihatkan, dan bicara. Yang kedua, menyampaikan kembali secara tertulis suatu cerita, dialog, peristiwa yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. Yang keempat, melaporkan pengalaman, peristiwa, pekerjaan, atau perjalanan secara tulis. Yang kelima, menjawab pertanyaan sederhana atau kompleks secara tulis. Yang keenam, membuat karangan berdasarkan tema tertentu. Dan yang terakhir, menggunakan ejaan dan tanda baca secara tetap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.